Pria ini dilempar ke sungai. Saat ia berusaha mengapung, samar-samar, ia melihat seorang badut mengerikan yang mau menolongnya. Saat kawannya menyusul ke bawah, ia melihat temannya dimakan badut itu. Tak lama, Mike mendengar berita ini, lalu pergi ke TKP. Ia memungut sebuah balon merah. Firasat buruk menghantuinya. Saat ia mengangkat kepala dan melihat ke depan, ia tahu, setelah puluhan tahun, hal buruk yang ia prediksi akhirnya terjadi. Ia sudah kembali. Ini adalah film horor Amerika. It Chapter 2. Kita mulai, ya. Kisah berawal dari 27 tahun lalu. Di desa Derry, banyak anak kecil hilang. Ini semua gara-gara Pennywise. Demi keamanan mereka dan penduduk kota, 7 anak kecil pemberani melawan ketakutan mereka dan mengusir Pennywise. Tapi, Beverly, gadis di geng itu mendapat penglihatan ia akan kembali. Mereka bertujuh membuat sumpah darah. Bila Pennywise datang lagi, mereka akan kembali ke sini untuk melenyapkan Pennywise lagi. Tak terasa, sudah 27 tahun berlalu. Mereka bertujuh sudah berpencar keluar kota. Bill menjadi penulis novel terkenal. Ia juga sering menulis naskah. Istrinya adalah aktris yang sering meremehkannya. Eddie menjadi pengusaha mobil limousin. Ia menikah dengan perempuan yang sangat mirip dengan ibunya. Hidupnya bahagia. Aku mencintaimu, Ma. Apa? Richie menjadi komedian. Ia yang pandai bicara sejak kecil. Menjadi bintang setelah dewasa. Ben, yang dulunya gendut, sekarang menjadi arsitek terkenal. Hidup mereka bertujuh lebih baik sekarang. Tapi, Ben tidak bisa melupakan cinta pertamanya, Beverly. Beverly yang kini menjadi desainer, menikah dengan seorang pria kaya. Tapi, suaminya sering melakukan KDRT. Beverly tidak bahagia. Mike hanya satu-satunya yang masih di desa Derry. Ia sedang meneliti cara membunuh Pennywise. Kalian semua harus kembali. Setelah ditelepon Mike, mereka berkumpul di restoran. Kejadian 27 tahun lalu berulang kembali. Mereka mengobrol dan tertawa, mengenang masa kecil. Pertemanan mereka tak luntur oleh waktu. Tapi, mereka enggan membicarakan sebuah topik yang penting. Padahal, itulah alasan mereka kembali. Karena topik ini, bagi mereka, terlalu mengerikan. Setiap mengenangnya, mereka akan dihantui ketakutan. Tapi, tiba-tiba, hal yang aneh terjadi. Mereka mendapat secari kertas di kue keberuntungan. Setelah digabung, tulisannya, Stanley akan bunuh diri. Stanley adalah satu-satunya yang tidak hadir malam itu. Rasa takut yang sama membuat semuanya waspada. Tiba-tiba, sebuah kue lompat ke meja. Lalu, sebuah serangga menyeramkan dari dalam kue itu. Kejadian mengerikan berlanjut. Setiap kue melompat keluar dan berubah menjadi monster kecil aneh. Mereka terkejut dan mundur. Tiba-tiba, dari tengah meja keluar luapan cairan hitam mendidih. Mike yang panik langsung menghancurkan meja. Pelayan restoran bergegas datang. Ada masalah apa? Mereka berhayal. Tapi, bagaimana terasa sangat nyata. Saat itu, Beverly teringat sesuatu. Ia segera menelepon keluarga Stanley. Dugaannya benar. Stanley tewas bunuh diri di bak mandi dengan menyilet pergelangan tangannya. Astaga, Beverly ternyata pernah memimpikannya hal itu. Kejadiannya sama persis. Bagaimana bisa begitu? Mike mengundang Bill ke rumahnya. Ia telah meneliti selama puluhan tahun. Mike juga diberitahu penduduk suku tentang asal-usul Pennywise. Ternyata beberapa ratus tahun lalu, sebuah meteor jatuh di sini. Lalu, muncul sebuah alien yang dapat berubah wujud menjadi apapun dan hidup dari ketakutan manusia. Penduduk suku dulu mengadakan ritual untuk menyegel Pennywise di sebuah tong. Tapi, gagal. Beverly memberitahu teman-temannya, saat ia dihipnotis Pennywise, ia melihat cahaya di mulutnya. Sejak itu, ia sering memimpikannya nasib mereka yang akan mati. Seperti Stanley, Beverly mengira itu hanya mimpi. Ternyata, itu adalah ramalan. Ternyata, siapapun yang pernah bertemu Pennywise akan dikutuk olehnya.
Bila kali ini Pennywise tidak mati, maka mereka semua yang mati. Artinya tidak ada jalan mundur. Mereka akhirnya memutuskan untuk bersatu dan memusnahkan Pennywise sampai ke akar-akarnya. Setiap orang harus mencari sebuah barang tentang memori masa kecilnya, baru bisa melakukan upacara. Kemudian, mereka masing-masing pergi mencari. Beverly ke apartemennya dulu, dan menemukan sepucuk surat cinta dari seorang bocah lelaki. Tapi ia diserang oleh monster nenek-nenek. Setelah kejar-kejaran sengit, Beverly berhasil lolos beserta suratnya. Bill melihat adiknya yang meninggal di selokan, memanggilnya untuk mengambil perahu kertas. Bill yang tak sadar itu halusinasi, ingin menarik adiknya. Untungnya, Bill berhasil mengambil perahu kertas itu, mengalahkan ketakutannya. Richie pergi ke tempat main game sewaktu ia kecil. Ia ingat masa-masa ia ditindas, lalu menukar koin dan memegangnya. Saat jalan di taman, ia teringat kejadian yang dialaminya sewaktu kecil. Sebuah patung raksasa tiba-tiba berdiri. Patung itu ingin membunuh Richie dengan tongkat. Richie memberanikan diri sekuat tenaga. Ini hayalanku saja, ini hayalanku. Akhirnya, patung itu hilang. Mengingat hal ini, Richie yang sudah dewasa menatap patung itu. Rupanya ia masih agak takut. Saat itu, Pennywise duduk di sana membawa balon. Perlahan, Pennywise terbang ke arahnya. Richie teriak dan lari pontang-panting. Ternyata, bila mereka pulang ke desa, kutukan mereka akan aktif, supaya mereka terus ketakutan. Malamnya, Pennywise memancing Bill untuk masuk ke rumah kaca di taman bermain. Supaya Bill lebih tersiksa, Pennywise membunuh seorang bocah lelaki di depan Bill. Bill yang emosi langsung pergi ke sarang Pennywise. Ia sampai di rumah bobrok. Teman-temannya menyusul. Bill mengira ialah penyebab semua ini. Ia tidak ingin membebani temannya. Tapi, mana tega mereka meninggalkan Billy sendiri. Mari kita bunuh badut berdebah ini. Akhirnya, setelah 27 tahun, mereka kembali ke sarang Pennywise. Setiap orang mengeluarkan benda masa kecilnya, memasukkannya ke tong. Mereka memulai ritual, merasa terpanggil. 3 sinar kematian, pelan-pelan turun, lalu masuk ke tong. Tapi, belum sempat ditutup, muncul sebuah balon merah, yang mengembang, makin besar, sampai memenuhi ruangan. Balon lalu meletus, dan keluarlah Pennywise raksasa. Ia memiliki kaki laba-laba. Dengan beringas, dan membabi buta, ia menyerang mereka. Boro-boro membalas, sekarang hanya bisa lari. Richie melihat sinar kematian Pennywise. Pennywise mulai memakan jiwa Richie. Di saat genting, Eddie melempar tombak, dan mengenai mata Pennywise. Tapi, Eddie tertusuk kaki laba-labanya. Bila ingin membunuh Pennywise, harus membuatnya mengecil. Aku pemakan isi dunia. Mike tiba-tiba teringat. Pennywise bertambah kuat. Karena mereka takut Pennywise bisa kalah jika mereka mengalahkan rasa takutnya. Mengingat ini, mereka mulai memaki Pennywise. Benar saja, Pennywise mulai tidak pede, dan terus berubah wujud. Pennywise berjalan mundur, dan mulai mengecil. Mereka memojokkan Pennywise di sudut. Pennywise menjadi keriput seperti balon kempes. Mike mengambil jantungnya. Kalian bocah-bocah, sekarang sudah dewasa. Mereka meremukkan jantung Pennywise. Pennywise akhirnya mati. Sarangnya mulai hancur. Mereka terpaksa meninggalkan Eddie yang tewas di sana. Akhirnya mereka berhasil keluar. Rumah angker berusia ratusan tahun. Seketika rata dengan tanah.
5 anggota geng yang tersisa kembali ke sungai tempat mereka dulu bermain. Mereka berpelukan. Adegan terakhir menampilkan masa kecil mereka lagi. Mereka telah memenuhi sumpahnya dan akhirnya bebas dari kutukan. Pengalaman ini juga membuat mereka melepas ketakutannya. Bill akhirnya menulis naskah hebat. Beverly dan Ben akhirnya berpacaran. Mereka hidup dengan damai dan bahagia. Film selesai. Pesan film ini adalah, langkah pertama melawan ketakutan adalah dengan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.